Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah kawan-kawan, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang saat ini mengikuti kuliah Aswaja 2, yang nanti kita akan bahas tentang kunut dan bacaan Sayyidina pada saat kita berselawat pada saat kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita tahu bersama bahwa dua bacaan ini termasuk merupakan bagian daripada furu'iyah. Artinya furu'iyah adalah kawasan yang diperdebatkan atau materi yang diperdebatkan oleh para imam madhab. Nah, oleh karena itu ini penting sekali kemudian kita mengetahui cara berpikir bagaimana para imam madhab menetapkan adanya bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama bacaan kunut, yang kedua bacaan Sayyidina pada saat sholawat di luar sholat ataupun di dalam sholat. Jadi sholawat kita sering menggunakan Allahumma ya, sholli ala Sayyidina, itu Sayyidina Muhammad. Sebelum lafadz Muhammad kita membaca Sayyidina. Nah, ini apakah wajib ataukah tidak? Kemudian kenapa kita menggunakan Sayyidina padahal dalam sholawat itu tidak ada lafadz Sayyidina? Nah, tentunya dalam kaitan ini nanti kita akan lihat bagaimana argumentasi adanya kunut dan juga adanya lafadz Sayyidina di dalam sholawat pada saat tasyahud akhir. Yang perlu diketahui bahwa kunut adalah salah satu doa yang dibaca dalam sholat oleh sebagian umat muslim setelah rukuk rakaat kedua pada sholat subuh atau sholat Jumat sebagai kunut nazilah. Jadi tempat daripada kunut itu biasanya dibaca pada saat rakaat kedua setelah rukuk. Ya, itu dibaca kunut. Kunut itu nanti ada kunut subuh dan ada kunut nazilah. Kunut nazilah nanti lebih lanjut dijelaskan, tapi untuk mengenal sebentar, kunut nazilah itu adalah bacaan kunut yang dibaca pada selain sholat subuh pada rakaat kedua, dilakukan pada sholat lain subuh begitu ya, pada rakaat terakhirnya. Jadi kalau sholat subuh kunutnya kan dilakukan pada saat rakaat kedua, itu adalah rakaat terakhir dari sholat subuh. Kalau kunut nazilah ini nanti dibaca pada rakaat terakhir sholat lain juga bisa ya. Contohnya sholat asar, baca kunut nazilahnya pada saat kapan? Tentunya di rakaat terakhir, rakaat keempat. Kemudian sholat Jumat maka di rakaat terakhir, yakni rakaat kedua. Nah, karena dia ada dua macam. Tadi kunut nazilah itu adalah kunut yang dibacakan kalau ada peperangan. Ya, ada peperangan, maka pada saat itu kita berdoa agar peperangan itu dimenangkan oleh orang muslim. Ya, itu kunut nazilah. Kalau kunut subuh itu kunut yang biasa kita baca. Nah, keduanya adalah sunnah, tidak wajib ya, keduanya sunnah. Nah, tetapi kemudian meski begitu ada permasalahan bacaan dalam kunut ini kan gitu.
Dimana sekali lagi kunut ini dibaca bukan hal yang usuliyah tetapi furu'iyah. Artinya furu'iyah itu maksudnya adalah interpretasi, karena dalam kaitan dasar hukum kunut, dalil hadisnya pun satu saat Nabi melakukan kunut, tapi satu saat Nabi tidak melakukan kunut. Ini yang kemudian muncul interpretasi bahwa kunut itu menurut satu imam madhab, nanti akan kita bahas, itu sunnah. Tetapi menurut imam madhab yang lain itu tidak sunnah dan tidak perlu dibaca. Itu kalau kunut subuh. Tetapi kalau kunut nazilah ini nanti ada beda juga pendapat. Nanti lebih lanjut kita akan bahas. Nah, tentunya setiap kali kita menjalankan dan melaksanakan satu ibadah, termasuk juga ibadah bacaan kunut di dalam sholat, itu harus kita dasarkan kepada satu dasar hukum, di mana kita tahu sendiri bahwa dasar hukum Islam itu ada dua macam, ya, ada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ada ijma dan qiyas. Jadi 4 macam ya berarti. Nah, yang paling dasar memang adalah 2 macam tadi, yakni Quran, ya, dan hadis. Al-Quran dan hadis. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kunut itu juga punya dasar. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa annahu alaihi salatu wassalam qanata fi sholatil fajri syahron tsumma taraka. Bahwa Nabi Muhammad itu ketika melakukan sholat subuh atau sholat fajar itu pernah melakukan kunut atau membaca kunut selama 1 bulan. Tetapi kemudian Nabi meninggalkan kunut. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa dalam dasar kunut itu Nabi melakukan tetapi meninggalkan. Nah, sehingga menurut Syafi'iyah itu hukum daripada hukum kunut adalah sunnah, tidak wajib. Kalau Nabi tidak meninggalkan maka justru akan menjadi wajib. Ini menurut Syafi'iyah. Berbeda dengan imam madhab lain yang mengatakan ketika Nabi tidak melakukan, setelah melakukan berarti tidak usah dilakukan. Itu menurut pendapat lain. Ini yang berkait tentang cara metodologi penetapan hukumnya saja. Kemudian pandangan ulama tentang kunut, ya, karena ada hadis semacam tadi, yakni Nabi melakukan kunut kemudian Nabi meninggalkan kunut. Oleh karena itu di sini bermacam pendapat berkait tentang kunut itu dilakukan atau tidak dilakukan. Pendapat yang pertama adalah pendapat daripada Imam Malik atau Imam Maliki dan juga ulamanya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja. Ini menurut Imam Malik. Ya, tidak ada kunut pada sholat witir, tidak ada kunut pada sholat yang lain alias kunut nazilah, ya. Itu Imam Malik mengatakan kunut itu hanya dilakukan pada sholat subuh saja. Jadi sholat sunnah witir tidak ada kunut. Sholat lain seperti kunut nazilah itu juga tidak usah dilakukan oleh menurut Imam Malik dan pengikutnya. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i justru mengatakan bahwa kunut itu bisa dilakukan dan sunnah dilakukan pada sholat subuh dan juga pada sholat witir pada saat 15 terakhir, ya, hari 15 terakhir Ramadan. Terus kemudian juga disunatkan pada saat adanya bencana ataupun adanya peperangan antara orang muslim dengan orang non muslim, yaitu namanya kunut nazilah tadi. Itu menurut Syafi'iyah. Imam Hanafi mengatakan bahwa disyariatkan kunut ketika sholat witir dan tidak disunatkan pada sholat lain kecuali kunut nazilah. Artinya sholat lain ini adalah sholat subuh.
Jadi menurut Hanafi, sholat subuh tidak ada kunutnya, tetapi sholat witir ada kunutnya, dan kunut nazilah boleh dilakukan pada sholat selain subuh. Menurut Hanabilah bagaimana? Mereka berpendapat bahwa disyariatkannya sholat kunut dalam sholat witir, hampir sama dengan Imam Hanafi. Nah, tetapi tidak disyariatkan kunut pada sholat lain kecuali jika ada musibah. Ya sama hampiran ya dengan Hanafi. Ya, jadi Imam Hanafi dan Imam Hanabilah atau Imam Hambali itu mengatakan bahwa kunut hanya ada pada sholat witir. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut itu pada sholat subuh, sholat witir, pada bulan Ramadan 15 akhir Ramadan, dan kemudian kunut nazilah. Ya. Kalau Imam Maliki sebaliknya, hanya sholat subuh saja yang menggunakan witir. Itu begitu. Ya, dari hadis yang satu, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini melahirkan apa? 3 pendapat. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanabilah. Ya, ini kita jadikan satu karena pendapat Imam Hanafi dan Hanabilah atau Imam Hambali itu sama. Tetap ya, jadi 1, 2, 3. Ya. Ini pendapat tentang kunut. Nah, selanjutnya berkait tentang itu, Imam Ibnu Taimiyah itu justru toleransi atau mengedepankan toleransi terhadap pandangan bacaan kunut ini dilakukan atau tidak. Sebagaimana tadi dikatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i itu ketika sholat subuh baca kunut. Ya, tetapi Imam Hanafi dan Hambali itu mengatakan sholat subuh tidak usah kunut. Dengannya, menurut Ibnu Taimiyah, sebaiknya bagi seorang makmum mengikuti imam di dalam perkara yang boleh di dalamnya berijtihad. Kalau imam kunut, maka dia kunut. Kalau imam meninggalkan kunut, maka dia tidak kunut. Nah, ini toleransi dalam melaksanakan kunut atau tidak kunut. Jadi kalau kita bermakmum kepada orang yang melakukan kunut, kita kunut. Tetapi kalau imam kita tidak kunut, berarti kita tidak usah kunut. Itu begitu menurut Ibnu Taimiyah. Dan tentunya sah kunut atau tidak kunut itu sholat akan sah karena dia sifatnya adalah sunnah hukumnya. Nah, selanjutnya pembahasan kedua berkait tentang mengucapkan sayyidina di dalam sholawat sebelum membaca nama Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu kita ditambah atau kita tambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bagaimana hukumnya menambah sayyidina padahal dalam ajaran tidak ada sayyidina. Nah, dalam kaitan ini kita harus tahu dulu kenapa orang NU itu menambah sayyidina. Sayyid sendiri itu artinya bermakna tuan. Jadi kalau dalam tata krama orang Indonesia mengatakan bahwa kita sedang memberi penghormatan kepada Nabi ketika kita mengucapkan Sayyid sebelum nama Muhammad. Ya, Tuan Muhammad itu artinya kalau Sayyid Muhammad atau Sayyidina Tuan kita Muhammad. Itu begitu. Nah, oleh karena itu di sini sebetulnya penambahan Sayyid ini adalah untuk menghormati. Di Indonesia itu ya, bukan hanya di Indonesia sih, ini sebetulnya ajaran
ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Nah, kebetulan kayaknya kontekstual terhadap ajaran tata krama di Indonesia. Dalam kaitan ini, ketika kita memanggil nama seseorang, itu kadang-kadang ya, dan bukan kadang-kadang, menjadi budaya bagi kita mengucapkan Mas, Mbak, ya, Pak, dan lain sebagainya, tidak langsung menyebutkan namanya. Ini karena konteks di Indonesia, dan juga ada pendapat ulama salaf yang mengatakan harus menambah sayyidina. Untuk apa? Tata krama tadi. Karena di dalam ajaran tata krama atau dalam ajaran Islam itu, bahwa adab itu lebih diutamakan daripada perintah. Kadang-kadang begitu. Contoh dalam kaitan ini, ada ya, santri itu diminta membonceng kiai. Santri ini membonceng kiai akhirnya. Ya, ketika di tengah-tengah jalan, santri ini kebelet kentut, terus kemudian santri ini ya menghentikan kendaraannya guna kentut tidak di depan kiainya. Ya. Terus kemudian dia menjauh. Terus kemudian ditanya, "Loh, kamu mau kemana?" "Saya mau kentut dulu, Yai." "Gak usah, sini aja, kentut di sini." Maksudnya kentut di kendaraan atau di motor itu, di mana kiai dibonceng. Nah, pada saat itu mana lebih kita utamakan? Kita kentut dan turun ya, atau kita kentut berada di kendaraan samping membonceng kiai? Dalam kaitan ini ya, adab lebih diutamakan daripada perintah yai yang mengatakan tetap di kendaraan. Hal ini karena tata krama. Oleh karena itu, meski Nabi Muhammad tidak memerintahkan sayyid, kita tetap mengucapkan sayyid karena di situ adalah tata krama. Perintah Nabi kalah dengan tata krama. Nah, ini dasarnya. Jadi terkait tentang perintah tadi, Ana sayyidun walidu adama yaumal qiyamah. Ya, dasar daripada kenapa kita mengucapkan sayyid itu adalah karena Nabi sebetulnya secara implisit itu mengatakan bahwa saya adalah tuan dari anak Adam di hari kiamat. Kemudian awaluman yang syakuan hul qabru, di mana saya adalah orang yang pertama kali terbelah kuburannya untuk dibangkitkan oleh Allah. Jadi di sini Nabi Muhammad itu mengatakan ana sayyidun. Nah, berarti kan gak masalah kita mengatakan sayyid untuk nama Nabi Muhammad pada saat sholawat. Nah, begitu juga terhadap para sahabat. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita sebut dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah karena dalam kaitan ini adalah kita menghormati beliau. Nah, di hadis yang lain atau di takbir di satu di satu literatur disebutkan dalam kaitan ini, saya ambil di Hasyiah Al-Bajuri ya, di Hasyiah Al-Bajuri di Tuhfatul Minhaj dulu, di Tuhfatul Minhaj Syara Minhaj ya, Syara Al-Minhaj disebutkan afdolul ityanu bilafdi sayyidina kama qala Ibnu Thahirah wasoroha bihi jam'un wa bihi qauluhu ala Muhammadin. Jadi utamanya ya menampakkan lafadz sayyid dalam pada saat mengucapkan nama Nabi Muhammad. Ini adalah pendapat daripada Ibnu Thahirah. Jadi utama ketika akan mengucapkan nama Nabi Muhammad itu ditambah sayyid, itu menurut Ibnu Thahirah. Nah, kemudian terkait tentang hadis la tusayyiduni ini
yang artinya jangan kamu sebut saya sayyid, itu kata Nabi dalam sholawat, ini dianggap batal ya. Wa amma hadisulat tusayyiduni fi sholah fabadilun la aslalahu kama qala ba'du mutaakhiril kufat. Hadis la tusayyiduni fi sholah ini batal dan tidak usah dipakai. Menurut siapa? Menurut penghafal hadis mutaakhirin. Kenapa kira-kira? Karena tadi perintah kalau bertentangan dengan tata krama maka didahulukan tata krama. Sebagaimana santri tadi ketika diperintahkan untuk duduk membonceng kiai itu tetap harus turun ketika kentut dan tidak mengindahkan perintah yai untuk duduk di depannya dan kemudian kentut di depannya. Itu begitu. Nah, sama dengan ketika Nabi Muhammad mengatakan jangan kau panggil aku sayyid dalam sholat, dalam sholawat atau dalam sholat ketika menyebut namaku, katanya beliau begitu. Nah, ini tidak usah kita hiraukan. Karena apa? Kita punya tata krama dengan beliau untuk menghormati beliau. Itu begitu. Jadi ada hadis yang melarang, tapi kemudian kita terjang hadis tersebut. Karena apa? Karena ada tata krama. Dan kita mengikuti Ibnu Thahirah, ya. Dan di kitab yang lain, yakni Hasyiyah Al-Bajuri disebutkan al-ulah, ya, dikru sayyid atau dikru sayyidah li anal afdol sulukul adab. Ini tadi yang saya katakan bahwa lebih utama ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW itu didahuluilah dulu menggunakan pakai sayyid. Kenapa? Meski ada hadis yang melarang menggunakan nama sayyid, ya, ini karena ada adab di sana. Maka nama sayyid itu tetap disematkan sebelum mengucapkan nama Muhammad SAW. Nah, di dalam keterangan yang lain, contohnya di dalam kitab Mawahib Al-Jalil, ya, disebutkan wa dzakara an Syekh Izzuddin bin Abdissalam anal ityan biha fi sholati yambani ala khilafi ahlal ula imtithalal awamiri aw sulukil adab. Qultu waladhi yadharu li wa af'aluhu fi sholati wa ghairiha al-ityanu bilafdi sayyid wallahu a'lam. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan bahwa Syekh Ibnu bahwa ya lafadz sayyid dalam sholat didasarkan perbedaan pendapat apakah utama mengikuti perintah Nabi atau melaksanakan etika. Menurut beliau sendiri yang jelas adalah bagi saya, kata beliau, yang saya lakukan di dalam sholat atau sholawat itu menyebut sayyid. Di dalam sholat sholawat, ya, di dalam sholat sholawat, di dalam sholawat sholat, di dalam sholat di dalam sholawat sholat, yakni ketika tasyahud akhir itu tetap menyebutkan nama sayyid sebelum nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, oleh karena itu kita mengikuti ulama salaf ini. Nah, meskipun hadis melarangnya, karena apa ya tadi? Mana lebih utama adab dengan perintah? Ya tentu adab atau tata krama. Karena Nabi sendiri bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi sendiri itu diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud adalah adab itu. Nah, madhab Hambali bagaimana? Madhab Hambali mengatakan as-sayyidatu li ana ziyadatil ikhbar bil waqi' anna sulukil adab fahuwa afdalu min tarkihi. Ini yang tadi saya sebutkan.
menjalankan adab lebih utama daripada meninggalkannya. Jadi tetap mengucapkan sayyid. Ya. Menurut beliau ketika berhadapan dengan hadis tadi, bahwa mengucapkan sayyid itu atau menambah lafaz sayyid itu adalah ikhbaril waqi', untuk memberi kabar bahwa Nabi Muhammad itu layak untuk kemudian disebut dengan sayyid, atau diembel-embeli nama sayyid di depannya. Itu. Nah, dalam kaitan ini kenapa? Ya karena memang suluku adab fahuwa abdolu min tarkihi. Menjalankan adab itu lebih utama dibanding meninggalkannya. Dakarun Romli Asy-Syafi'i wa khairuhu. Ini pendapat daripada Imam Ar-Romli dari kalangan Syafi'i. Oh, ini tadi Syafi'i ya, bukan Hambali ini. Ini Syafi'iyah. Nah, yang Hambali bagaimana? Hambali juga sama mendukung adanya tambahan sayyid. Dalam kaitan ini disebutkan wa dzakaral hafidz as-Sakhawi fi akhiril babil awal min qaulil badi kalamuhu wa dzakara an Ibnu Muflih al-Hanabila ya nahu dalika. Nah, dalam kaitan ini dicuplik daripada kitab Al-Muwahhib Al-Jalil, bahwa sebetulnya membaca bacaan Sayyidina di luar sholat dan tidak membaca Sayyidina di dalam sholat itu disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Sarqawi di dalam Qaulul Badi' dan Ibnu Mufti Al-Han ya. Ini dimana itu boleh mengucapkan lafadz Sayyidina. Nah, ada dari kalangan Nahdlatul Ulama yang berpendapat bahwa hadis latu sayyiduni fi sholah ini tidak tepat menurut Kiai Muhyiddin Abdus Somad Jember ya, tidak tepat. Karena apa? Asal kata sayyid itu adalah sayuda atau sayudu atau sada yasudu. Itu asal daripada lafadz sayyid. Nah, sementara ini dalam hadis ini mengatakan tusayyidu ya, pakai ya. Ini yang tidak tepat. Kalau di sini pakai wawu. Harusnya la tu sudu atau latu sidu. Nah, harusnya begitu. Nggak pakai tasdid dia. Tetapi di sini pakai tasdid, sehingga ini hadis diragukan dalam segi lafadz atau matan. Ini hadis betul-betul dari Nabi atau tidak. Toh hadis ini juga ya tidak ditemukan di dalam beberapa kitab begitu ya. Nah, oleh karena itu perintah ini itu dari Nabi atau tidak, kemudian ini diragukan. Nah, karena diragukan maka kita tetap mengucapkan sayyid untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu begitu. Nah, itu mungkin kawan-kawan. Jadi dalam bacaan kunut, sebagaimana tadi disebutkan, bacaan kunut, membaca kunut atau tidak membaca kunut itu merupakan hal furu'iyah
yang ada di dalam ajaran agama Islam. Artinya kunut itu bukan usulin atau bukan usuliyah, bukan hal yang urgen, tetapi dia sifatnya adalah sunnah. Dari kita ada yang membaca, ada juga yang tidak membacanya. Hal itu terkait tentang interpretasi terhadap hadis yang menyebutkan adanya kunut, kemudian Nabi tidak melakukan kunut setelah melakukan kunut 1 bulan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana imam madhab 4 kita ada yang mengatakan bahwa kunut itu hanya ada pada sholat subuh, yakni Imam Malik, dan ada yang mengatakan bahwa kunut itu dilakukan untuk sholat subuh, untuk sholat witir di 15 hari terakhir, dan kemudian kunut nazilah yang dilakukan di selain sholat subuh dan sholat witir. Nah, kemudian Imam Hanafi dan Imam Hambali itu berpendapat sama bahwa kunut hanya ada pada sholat witir, ya. Selain itu tidak ada, kata beliau begitu. Nah, kemudian mengucapkan Sayyidina meski ada larangan atau dalam tanda kutip hadis yang melarang latu sayyiduni fi sholah, itu kita lebih utamakan adab dibanding larangan Nabi tersebut, sehingga kita tetap mengucapkan Sayyidina, karena mengucapkan Sayyidina itu adalah untuk menghormati Nabi dan itu adalah adab, ya. Ketika bertentangan adab dengan dengan perintah, maka dahulukan adab, ya. Idza ta'aradul amr wal adab kudimal adab. Itu begitu. Itu mungkin kawan-kawan bisa kita diskusi selanjutnya. Monggo jika ada pertanyaan.